Hello everyone, selamat datang kembali di channel Lahzazuak. Sebelumnya aku sampaikan kalau aku masih banyak belajar dan banyak kekurangan. Jadi kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan, tulis di kolom komentar. Kalian bisa juga dengerin video curhat ini bisa sambil ngerjain tugas, ngerjain kerjaan kantor yang dibawa ke rumah, nyapu, ngepel, apapun lah, pokoknya nggak harus lihat tampilan di video ini. Di konten curhat kali ini aku akan membahas anime yang baru aja aku maraton tadi malam, yaitu Summertime Render. Aku nggak tahu ya, bakal masuk konten curhat atau review, tapi karena aku tipe yang pilih-pilih kalau nonton, dan kemudian meresapinya, jadi aku masukkan ke konten curhat ini ya. Awalnya, aku nonton anime ini bukan merhatikan ceritanya, malah sama sekali nggak tertarik awalnya. Ya apalagi kalau bukan karakter kesukaan kita semua di sini, Minakata Hizuru. Kenapa nggak tertarik? Ya karena episode awal ini dibuka dengan suasana sendu dan duka, yang mana temannya si Shinpei, karakter utama ini, namanya Ushio, itu meninggal. Ya nggak suka aja gitu sama suasana sendu duka di anime ini, karena bagiku kerasa banget gitu. Usut punya usut, ternyata terungkap Ushio temennya si Shinpei tadi itu mati dibunuh karena ya dicekik, bukan tenggelam. Dibunuh oleh siapa? Ya sama bayangan yang mulai menginvasi pulau kampung halamannya si Shinpei. Ya udah deh, si Shinpei nyari cara gimana musnahin para bayangan. Tapi ternyata dia gagal dan mati. Tahu-tahu kembali ke waktu ketika tiba di pulau ini. Kemudian terungkap kalau si Shinpei ini punya kemampuan untuk bisa time loop. Masalahnya, nggak seperti manga All You Need Is Skill yang kembali ke momen awal cerita. Di sini, kalau misalnya si Shinpei mati, dia bakal respawn, tapi respawnnya tuh bakal maju. Aku kasih contoh ibaratnya ya kayak gini. Misal, kamu pulang ke rumah. Masuk rumah kan buka pagar toh. Habis buka pagar, buka pintu, terus masuk ke kamarmu. Pas tahu-tahu kamu di kamar ternyata mati. Kenapa kek? Ketika kamu mati, kamu akan respon, tapi awalnya di pagar kayak tadi. Tapi kalau mati lagi, kamu responnya nggak di pagar tapi di pintu. Paham ya? Kalau misalnya salah dikoreksi. Singkat cerita, entar selama prosesnya bakal kenal sama si Mbak Hizuru dan Pak Pemburu yang ternyata dulu ada hubungan sama si final boss. Terus ketemu Ushio yang tadi temannya mati itu, tapi versi bayangannya, dan dia itu baik, berontak gitu. Terus temennya yang bucin sama adiknya Ushio, aku lupa namanya, itu ternyata bapaknya dokter suka kasih makan ke final boss. BTW di pertengahan cerita, aku sendiri itu rada cegek gimana gitu. Ya gimana enggak ya? Lagi seru-seru berburu bayangan, tahu-tahu sekarang lawan dewa. Jadi reaksi pertamaku adalah, what? Dan seperti biasa, beberapa karakter yang misalnya satu geng sama si final boss itu bakal kena ceramah no jutsu. Dan akhirnya tobat, terus jadi kawannya si Shinpei. Tapi semua sudah terlambat. Si dewa makin gercep dan OP aja. Ya kemudian terkuak aja kalau selama ini itu si dewa cuman dimanfaatkan aja sama si final boss. Pas udah kalah, si dewa itu dihianati sama final bossnya yang kita awal itu tak lihat si jadi kacung gitu. Tapi ternyata final boss. Aku lupa si dewa kalah itu episode berapa, 22 atau 23 gitu ya. Pokoknya sisanya sampai episode 24 ya sudah di luar nalar gitu ceritanya cara ngalahin musuhnya ini. Yang jelas akhirnya si Shinpei sama Ushio kembali ke masa lalu, ngembaliin si dewa ke asalnya, dan seluruh hal yang terjadi seakan tidak pernah terjadi. Tapi semua berakhir manis. Tapi menurutku ya kita itu dikasih petunjuk sih di beberapa detik akhir anime ini. Kalau si Shinpei sama Ushio itu akhirnya ingat semua yang terjadi gara-gara masalah takoyaki. Jadi aslinya tuh mereka nggak ingat gitu loh. Ya semua terjadi kayak kehidupan normal.
sama kayak cerita awal gitu, bedanya nggak ada apa-apa gitu. Tapi pas akhir-akhir, pas masalah takoyaki, tiba-tiba itu mereka berdua ingat. Itu menurutku. Sebenarnya ada beberapa yang jadi pertanyaanku, tapi kejawab sendiri kalau nggak skip bacotan di anime ini. Seperti kenapa sih Ushio pakai baju renang mulu? Apa nggak mencolok gitu ya dilihat semua orang? Ternyata bayangannya pakai baju terakhir kali sebelum korbannya si Ushio yang asli itu mati. Maksudnya itu cara kerjanya itu bayangan itu akan ngekopi kamu terakhir kali kau pakai baju apa dan bagaimana gitu. Terus kamu mati. Ya kalau bayangannya jahat kamu dibunuh. Atau kenapa Hizuru kayak punya kepribadian ganda? Ternyata kecantol adiknya yang mati. Atau lagi, kenapa Pak Alan kok B aja sepanjang cerita? Ternyata bayangannya itu udah disikat Hizuru di awal cerita sebelum si Shinpei datang. Overall, aku cukup menikmati anime ini. Buat kalian yang kangen anime, yang gak banyak omong, to the point, gak banyak mikir karena udah dipikirin karakternya, ya ini cocok buat kalian. By the way, bagiku jarang sih ada anime yang tiap karakternya tuh porsinya sama. Mesti tokoh utama terus atau sampingannya itu lewat tok gitu. Tapi menurutku semua pas di sini. Semua punya perannya masing-masing, punya porsinya sendiri-sendiri. Jadi nggak diam gitu kayak patung pas lagi ceramah no jutsu atau pas lagi mereka cari item. Maksudku pas lagi cari bayangan gitu nggak apa ya? Nggak hanya sekedar lewat gitu, tapi ada ceritanya sendiri-sendiri dan dalam satu episode itu. Jadi nggak, misalnya episode ini si A sama si B lagi berburu, terus si C sama D cuman lewat atau enggak, tapi barengan, jadi timelinenya sama gitu, jadi ceritanya berbarengan. Tambahan sebelum aku tutup, menurutku soundtracknya yang berjudul Shitsuren Song, lagunya si Riria versi akustik yang dimainkan di akhir episode 23 dan seperempat akhir episode 24 ini berhasil membuatku banjir air mata. Shitsuren Song takusen kite naite bakari no watashi wamo. Terakhir kali aku nangis seperti ini ya karena soundtrack Happy Sugar Life Kanaria lagunya Reona. Nyesek banget, pas banget momennya. Gimana? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan hal yang kalian lakukan sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa segera dapat AdSense dan jangan lupa like, komen, barangkali kalian mau request bahas apa di next video. Thank you everyone. Bye.